Untuk oke, Deswa minta tolong buat share screen. Udah terlihat belum, Lilis? Oh, iya, udah, Mar. Oke, baik izin mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. ya. Selamat pagi, Bu Asri dan teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang teori estimasi dan uji hipotesis dari model regresi linear sederhana. Boleh di next? Oke, baik. Di mana anggota kelompok 1 di sini ada Desparina Zahra Arlineta, yang kedua ada Fitriani Anur, dan saya sendiri Lili Silvianti, lalu ada Maria Lestari, dan yang terakhir ada Mutiara Zahirianti. Nah, di mana yang pertama itu ada regresi linear sederhana, di sini dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada definisi regresi linear sederhana. Di sini itu regresi linear sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas, yaitu X, dan satu variabel tak bebas, yaitu Y. Nah, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Nah, seperti disajikan pada gambar 1 yang di bawah ini. Boleh di next? Nah, selain itu juga ada model regresi linear sederhana, disebut dengan regresi linear sederhana atau simple regression jika hanya ada satu variabel independen. Maka model regresi linear sederhana ditulis menjadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X tambah epsilon. Nah, untuk keterangannya di sini itu beta 0 adalah intercept atau perpotongan dengan sumbu tegak. Nah, untuk beta satunya itu kemiringan atau gradient. Nah, untuk epsilonnya itu error atau galat atau bisa juga sisa gitu. Nah, untuk y-nya itu adalah variabel tak bebas dan x-nya itu variabel bebas. Nah, dalam prakteknya persamaan dasar regresi linear sederhana menjadi y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, keterangannya itu sebenarnya sama aja kayak model regresi linear sederhana. Nah, di sini itu y topinya itu sama dengan garis regresi atau variabel respon, yang A-nya itu adalah konstanta atau intercept, yaitu perpotongan dengan sumbu vertikal, B-nya itu adalah konstanta regresi, dan X-nya itu variabel bebas atau prediktor gitu. Nah, di sini itu besar konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan yang A-nya itu sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI dibagi jumlah data dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, untuk yang B, di sini rumusnya yaitu sama dengan jumlah data dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi jumlah data dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Boleh di next? Nah, lalu ada asumsinya juga di sini, asumsi untuk analisis regresi linear sederhana. Yang pertama itu model regresi harus linear dalam parameter. Yang kedua itu variabel bebas tidak berkorelasi dengan error. Dan yang ketiga itu nilai errornya itu 0. Yang keempat, varian untuk masing-masing error term atau kesalahan konstan. Yang kelima, tidak terjadi autokorelasi. Dan yang terakhir itu model regresi
dispesifikasi secara benar. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maria. Kepada Maria dipersilakan. Baik, terima kasih Lilis. Next di sini ada langkah-langkah dalam mengerjakan analisis regresi linear sederhana. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima itu menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Keenam itu membuat model persamaan regresi linear sederhana. Dan yang ketujuh ada melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu kasusnya itu ada besaran otot manusia diperkirakan akan menurun seiring bertambahnya usia. Untuk mengeksplorasi hubungan ini pada wanita, seorang ahli gizi memilih secara acak 4 wanita berumur puluhan tahun yang dimulai pada usia 40 dan berakhir dengan 79 tahun. Mengasumsikan bahwa model regresi sederhana sesuai. Nah, berikut adalah datanya. Di sini ada 16 data dengan X itu adalah usia dan Y itu adalah massa otot. Nah, di sini eh, kita buat tabel bantunya. Sesuai langkah yang tadi kita buat X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Lalu setelah dibuat tabel bantunya itu semuanya kita buat sigmanya. Ini tabel bantunya kita buat menggunakan Excel, Microsoft Excel. Selanjutnya itu ada mencari koefisien regresi B yang ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu B sama dengan N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat. Jadi didapat nilai B-nya itu sama dengan min 1,0236. Min 1,0236. Selanjutnya, konstanta A ditentukan dengan rumus A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI kali YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Lalu didapat nilai A-nya itu sama dengan 148,0506. Nah, sehingga didapat model persamaan regresi linear sederhananya adalah Y topi sama dengan A plus BX sama dengan 148,0506 dikurang 1,0236X. Nah, dari persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap bertambahnya usia 1 tahun, dimulai dari usia 40 tahun, massa otot akan berkurang sebanyak 1,0236 kilo per tahunnya. Selanjutnya untuk materi koefisien kovarian dan korelasi akan dilanjutkan oleh Fitriani Anur. Oke, baik. Terima kasih, Maria. Selanjutnya ada koefisien, kovarian, dan korelasi. Nah, di sini ada tentang variabel bebas dan tak bebas. Variabel tak bebas atau dependent variable ini disimbolkan dengan Y, yang mana perubahan nilainya ditentukan oleh perubahan nilai variabel lain. Kemudian variabel tak bebas ini diasumsikan bersifat random atau stokastik. Dan yang ketiga, variabel tak bebas ini disebut juga sebagai respon variabel atau explained variable. Nah, selanjutnya ada variabel bebas atau independent variable yang disimbolkan dengan X, yang mana nilainya ditentukan secara bebas. Artinya variabel yang diduga ini mempengaruhi variabel tak bebas. Kemudian, variabel bebas juga diasumsikan bersifat fix atau non-stochastic. Variabel bebas disebut juga predictor variable atau explanatory variable. Nah, syaratnya,
Kalau Y ini bersifat data kuantitatif, sedangkan X atau variabel bebas ini bersifat data kuantitatif atau kualitatif atau kategorik. Selanjutnya ada jenis data untuk Y. Ini ada dua data, yaitu data observasi dan data eksperimen. Data observasi ini diperoleh dari hasil pengamatan tanpa melakukan kontrol terhadap variabel X, yang mana data observasi ini tidak cukup kuat untuk menyatakan cause effect relationship. Selanjutnya yang kedua ada data eksperimen, yang diperoleh dengan melakukan kontrol ketat terhadap variabel X. Nah, data eksperimen ini dapat menyatakan cause effect relationship. Next. Nah, ini selanjutnya ada ringkasan pengukuran. Yang pertama ada nilai ekspektasi atau rata-rata. Rata-rata pengukuran distribusi probabilitas atau mu sama dengan ekspektasi X itu sama dengan sigma dari J dengan fungsi XJ dikalikan dengan PXJ. Nah, di sini ada contohnya. Eh, Dimisalkan kita melempar dua koin, maka cara menghitung nilai ekspektasi jumlah angka yang muncul dengan menggunakan rumus ekspektasi X itu adalah nanti diperoleh 0 dikalikan 2,5, kemudian ditambah 1 dikali 0,5, ditambah 2 dikali 0,25, nanti akan didapatkan hasil akhirnya yaitu 1. Selanjutnya ada varian. Simpangan rata-rata kuadrat dari min yaitu sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X dikurang mu kemudian dikuadratkan sama dengan sigma dari J dengan fungsi XJ dikurang mu dikuadratkan kemudian nanti dikalikan dengan PXJ. Nah, di sini kita misalkan contoh tadi yang melempar dua koin, cara menghitung varian jumlah angka yang muncul dengan menggunakan rumus sigma kuadrat itu adalah 0 dikurang 1 kuadrat, kemudian hasilnya dikalikan dengan 0,25, lalu ditambah dengan 1 dikurang 1, kemudian dikuadratkan, dikalikan dengan 0,5, ditambah 2 dikurang 1, kemudian dikuadratkan, dikalikan dengan 0,25, nanti hasil akhirnya didapatkan yaitu 0,5. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada rumus kovarian, yaitu Z dengan indeks XY itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi XI dikurang ekspektasi dari X, kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan YI dikurang ekspektasi dari Y, kemudian hasilnya dikalikan dengan PXI YI. Nah, di sini keterangannya X itu adalah variabel random discrete, kemudian XI adalah kemunculan X ke I, Y adalah variabel random discrete, dan YI itu adalah kemunculan Y ke I, dan yang terakhir PXIYI ini merupakan kemungkinan kejadian kemunculan X ke I dan kemunculan Y ke I. Nah, atau rumusnya juga bisa kita tuliskan menjadi Z dengan indeks XY itu sama dengan 1 per N dikurang 1 dikalikan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi XI dikurang X bar, kemudian hasilnya nanti dikalikan dengan YI dikurang Y bar. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan fungsional atau matematis. Bentuknya yaitu Y sama dengan Fx. Kemudian yang kedua yaitu hubungan statistik. Bentuknya Y sama dengan Fx ditambah epsilon. Nah, epsilon di sini artinya adalah error atau simpangan. Kemudian di sini ada regresi. Yang pertama, hubungan antar variabel dapat berupa hubungan sebab akibat melalui suatu model persamaan. Di sini ada regresi linear sederhana, kemudian regresi linear berganda, dan regresi non-linear. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Kemudian yang ketiga, untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain dengan berdasarkan model yang dibentuk. Nah, ini berhubungan dengan kovarian dan korelasi. Boleh di next.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muti. Baik, selanjutnya adalah kovarian dan korelasi. Jika kita melakukan observasi atau eksperimen, maka kita akan memperoleh data dengan n objek. Nah, pada data tersebut juga pasti akan termuat variabel y dan variabel x, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari kedua variabel tersebut, kita dapat mencari arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut. Contohnya di sini ada observasi 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Lalu ada variabel respon Y, yaitu Y1, Y2, dan seterusnya sampai dengan YN. Lalu ada variabel X atau prediktor, yaitu X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, data ini, jika kita buat pada diagram pencerah atau scatter plot, maka akan membentuk grafik dengan dua garis, yaitu garis Y horizontal dan X vertikal. Nah, garis tersebut itu didapatkan dari nilai rata-rata dari masing-masing variabel, di mana variabel Y itu nilai rata-ratanya yaitu Y bar sama dengan Y1 sama dengan YN dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah datanya. Begitu juga dengan variabel X. Boleh di next? Nah, pada grafik tersebut kan terdapat dua garis, yaitu horizontal dan vertikal. Hal tersebut dapat membagi grafik menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Dengan perhitungannya yaitu YI min Y bar adalah selisih tiap observasi YI dengan rata-rata variabel respon. Lalu untuk XI min X bar itu adalah selisih tiap observasi XI dengan rata-rata variabel bebasnya atau variabel X-nya. Lalu perkalian antara dua operasi tersebut adalah YI min Y bar dikalikan dengan XI min X bar. Nah, boleh di next. Nah, pada grafik ini bisa dilihat bahwa pada kuadran 1 itu pada bagian atas itu nilai Y-nya adalah nilai positif. Lalu yang bagian bawah itu Y-nya negatif, yaitu kuadran 3 dan 4. Lalu untuk X pada bagian kiri nilainya negatif, lalu di bagian kanan itu nilainya positif. Jadi nilai X itu positif pada kuadran 1 dan 4. Lalu untuk nilai Y pada kuadran 1 dan 2. Boleh di next. Nah, jika hubungan linear antara Y dan X positif, yaitu X meningkat dan Y meningkat juga, maka akan lebih banyak titik pada kuadran 1, 3. Begitu juga sebaliknya, jika hubungan linear antara Y dan X negatif, yaitu X meningkat dan Y menurun, maka akan lebih banyak titik di kuadran 2 dan 4. Dengan begitu, diperoleh persamaan kovarian YX, yaitu sigma dari Y min Y bar dikalikan dengan X min X bar, dijumlahkan seluruhnya, lalu dibagi dengan N min 1, atau jumlah data dikurangin 1. Kovarian antara Y dan X menyatakan arah hubungan linear Y dan X, namun tidak dapat menyatakan lebih banyak tentang keeratan hubungan antara dua variabel, karena dipengaruhi oleh perubahan satuan pengukuran. Boleh di next. Misalnya itu jika nilai Y atau nilai X-nya itu dalam ratusan ribu, maka perlu distandarisasi atau dibakukan dengan membagi seluruh rata-rata dan tiap data dengan standar deviasi. Ini rumusnya adalah ZI sama dengan YI min Y bar dibagi dengan SY, di mana standar deviasinya itu adalah akar dari pecahan YI min bar kuadrat, jumlah dari YI min Y bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Dapat ditunjukkan standarisasi Z tersebut, nilai rata-ratanya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Itu dengan variabel X. Kovarian antara standarisasi atau pembakuan antara data X dan Y disebut dengan koefisien korelasi. Jadi rumusnya itu adalah 1 per N min 1, lalu jumlah dari
Y min Y bar dibagi dengan standar deviasi dikalikan dengan X min X bar dibagi dengan standar deviasi. Ini ekuivalen dengan kovarian XY dibagi dengan standar deviasi Y dikali dengan standar deviasi X. Jadi rumus korelasinya itu adalah sigma dari perkalian antara Y min Y bar dengan X min X bar dibagi dengan akar dari sigma Y min Y bar kuadrat dikalikan dengan sigma X min X bar kuadrat. Boleh di next. Nah, nilai korelasi ini nilainya itu di antara min 1 dan 1. Jika nilai korelasinya 0, maka tidak terdapat korelasi atau tidak terdapat hubungan linear. Lalu jika nilai korelasinya itu antara 1 dan min 1, maka terdapat korelasi. Jika mendekati plus 1, maka korelasinya itu adalah positif. Dan jika mendekati min 1, maka korelasinya adalah negatif. Berikut adalah contohnya yang di sebelah kiri itu nilai korelasinya itu adalah plus 1. Jadi dia positif. Dia arahnya makin ke kanan dia makin meningkat nilainya. Lalu untuk yang gambar tengah R-nya itu sama dengan min 1. Jadi nilai X-nya itu makin meningkat. Nilai X-nya itu makin menurun, tapi nilai Y-nya makin meningkat. Lalu untuk yang gambar paling kanan, R-nya sama dengan 0 itu tidak terdapat korelasi atau hubungannya itu non-linear. Boleh di next. Ukuran korelasi berhubungan dengan besarnya kekuatan hubungan antara dua variabel atau keeratannya. Yang pertama, jika korelasi kuat, misalnya R-nya sama dengan 0,9, maka X di atas min lebih mendekati nilai Y di atas min, atau rata-rata. Yang kedua itu jika korelasinya lemah, misalnya R-nya sama dengan 0,1, maka X-nya itu di atas rata-rata, kurang mendekati nilai Y di atas rata-rata. Contohnya itu di gambar sebelah kirinya itu R-nya plus 1, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk R-nya 0,30 atau mendekati 0, maka dia hubungannya semakin lemah. Jadi non-linear. Perlu dicatat bahwa nilai koefisien korelasi yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa satu variabel mempengaruhi variabel lain. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Despa. Baik, terima kasih Muti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendugaan parameter regresi. Boleh di next. Menduga parameter regresi linear sederhana sama dengan menduga parameter-parameter regresi beta 0 dan beta 1. Nah, penduga parameter yang dihasilkan harus merupakan penduga yang baik. Dan untuk software statistik yang dapat membantu pendugaan parameter regresi ini ada Minitab, SAS, SPSS, dan lainnya. Boleh di next. Selanjutnya ada pendugaan parameter dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Ini B0 dan B1 adalah dugaan bagi parameter regresi beta 0 dan beta 1 yang didapat salah satunya dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat galat atau JKG. Galat atau sisaan merupakan selisih antara Y dan Y topi. Minimal JKG itu sama dengan minimal sigma EI pangkat 2. Nah, EI ini itu kalau dipecah bisa jadi YI dikurang Y topi I. Jadi sama dengan minimal sigma YI dikurang Y topi I pangkat 2. Nah, Y topi ini sebelumnya udah dibahas dapat dipecah menjadi B0 ditambah B1 XI. Sehingga dapat menjadi rumus minimal sigma YI dikurang B0 ditambah B1 XI pangkat 2. Nah, di sini teknik kalkulus digunakan untuk mendapatkan nilai dari B0 dan B1. Sedemikian sehingga minimumkan JKG. Boleh di next. Di sini udah ada nilai dari B1 dan B0-nya karena sebelumnya sudah di penggunaan teknik kalkulus tersebut. Jadi penduga bagi koefisien kemiringan garis beta 1 adalah B1 sama dengan sigma
I dari 1 sampai N dengan XI dikurang X bar dan YI dikurang Y bar per sigma I dari 1 sampai N XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar YI dikurang Y bar itu sama seperti S XY. Dan sigma I 1 sampai N XI dikurang X bar pangkat 2 itu sama dengan seperti SXX. Itu jika sederhanakan dapat menjadi RXY, SY per SX. Nah, lalu ada penduga bagi koefisien kemiringan garis beta 0 adalah B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar. Garis regresi selalu melalui titik X bar dan Y bar. Boleh di next. Nah, di sini ada asumsi metode kuadrat terkecil dengan kondisi Gauss-Markov. Agar penduga bagi parameter regresi yang didapatkan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil merupakan penduga yang baik, maka sisaan atau galak harus memenuhi kondisi Gauss-Markov berikut ini. Yang pertama, nilai harapan epsilon I itu sama dengan 0. Yang kedua, ragam sisaan homogen untuk setiap nilai X itu epsilon I pangkat 2 sama dengan sigma pangkat 2. Lalu I dan epsilon J sama dengan 0, dengan I tidak sama dengan J saling bebas. Boleh di next. Nah, di sini ada pendugaan parameter dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum. Ini definisinya. Misalkan X1, X2, hingga Xn adalah variabel random, kontinu, berukuran N dengan fungsi probabilitas Fx, theta, dan theta adalah parameter yang tidak diketahui. Fungsi likelihood dari sampel random ada densitas bersama dari N variabel random, dan theta adalah fungsi parameter yang tidak diketahui. Nah, fungsi likelihood dinotasikan dengan dan didefinisikan sebagai likelihood theta sama dengan hasil perkalian I sama dengan 1 hingga N F X I, theta. Boleh di next. Di sini ada metode kemungkinan maksimum dalam regresi linear sederhana. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa model dari regresi linear sederhana itu didefinisikan sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Tujuan dari metode kemungkinan maksimum dari regresi linear sederhana itu untuk menduga vektor parameter, yaitu theta sama dengan B0, B1, dan sigma. Boleh di next. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Despa. Sebelum ke latihan soal, sekiranya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan baik dari teman-teman ataupun dari Bu Asri? Oke, untuk materi sudah lengkap ya, 3 subbab ya. Ya, dilanjutkan pertanyaan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Nah, untuk pertanyaan, itu kan kemarin ada berapa kelompok kalian? 5 atau 6 ya? 5, kayaknya 5 deh. 5 ya, berarti Iya. kelompok 2 sampai kelompok 5 itu wajib bertanya minimal 1 pertanyaan ya. Jadi nanti silahkan didiskusikan setiap kelompoknya.
Ya, sebentar ini yang bertanya nanti wajib ya untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya. Coba ditutup share screen-nya, Ibu coba buka. Mau share screen sebentar. Ada untuk suara terdengar tidak? Kedengaran suara? Eh, tidak, Suara Bu. YouTube-nya nggak kedengeran, Bu. Suara YouTube-nya tidak terdengar. Gimana ya? Kalau di kalian, kalau seperti ini, sudah mulai kedengaran? Enggak? Masih belum, Bu. Suaranya kok tidak dengar sama sekali atau kecil? Sama sekali nggak terdengar, Bu. Oke. Ini dengarnya di suara Ibu aja ya. Ini gimana bisa share screen dengan volume juga? Ada yang tahu? Kita open coba. Kedengaran? Masih belum, Ibu. Coba ada yang bisa share itu nggak? YouTube nggak? Coba Ibu kirim link ya. Masuk ke chat. Nah, ada yang bisa share screen YouTube-nya terdengar suaranya? Saya coba ya, Bu. Iya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar. Coba Kita diperbesar, akan itu ada belajar cara mencari korelasi dan kovarian dalam Microsoft Excel. Jadi biar bisa mencari contoh kasus tadi dengan menggunakan Excel ya. Diperhatikan. Teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Rumus korelasi dapat dilihat pada file PDF yang sudah saya upload di Google Classroom. Agak dipercepat aja bagian rumus kan tadi Seperti sudah, ini, jadi ke untuk latihannya. mencari korelasi koefisien dan X dan Y, atau seperti rumus yang di bawah ini. Karena Microsoft Excel satu negatif, maka dia tidak nampak. Jadi koefisien dari nilai korelasi itu dari 0 sampai dengan 1. Jika R-nya 0,01 sampai dengan 0,2, maka korelasinya sangat lemah. Ini dia. Jika nanti korelasinya 0,01
0,21 sampai dengan 0,4, maka korelasinya adalah lemah. Jika 0,41 sampai dengan 0,6, maka korelasinya sedang. Jika 0,61 sampai dengan 0,8, maka korelasinya kuat. Dan selebihnya atau dari 0,81 sampai 0,99, maka korelasinya sangat kuat. Misalnya contohnya di sini kita mempunyai data suhu ruangan A dan suhu ruangan B. Ini satuannya adalah derajat Celcius misalnya. Ini data misal ya. Misalnya suhu ruangan A ada 3 derajat Celcius. Saat 3 derajat Celcius maka suhu ruangan B 9 derajat Celcius. Saat 2 derajat Celcius ruangan A, maka ruangan B adalah 7 derajat Celcius. Begitu seterusnya. Kita akan melihat bagaimana korelasi antara suhu ruangan B dengan suhu ruangan A. Jika kita mengacu menggunakan rumus yang sudah ada, mungkin caranya lumayan lumayan panjang. Sedangkan Microsoft Excel ini sudah dilengkapi dengan fungsi untuk mencari korelasi dan kovarian. Hanya dengan mengetikkan satu fungsi, maka kita mengetahui bahwa korelasi suhu ruangan A dan suhu ruangan B adalah 0,647 sekian. Jika melihat koefisiennya, maka 0,64 terdapat pada rank 0,1 sampai dengan 0,61 sampai dengan 0,68. Maka korelasinya kuat antara suhu ruangan A dan suhu ruangan B. Sekarang kita beranjak ke kovarian. Selamat datang di pameran elektronik terbesar 2024, di mana era baru elektronik terbongkar, membantumu terhubung dengan pemasok blok. Jadi definisi kovarian adalah ukuran hubungan linear antara beberapa variabel. Agak dipercepat ke soal. Bisa melihat dan kovarian dalam menggunakan rumus yang panjang. Oke, sekarang kita beranjak lagi ke korelasi. Misalnya seperti ini. Kita untuk mencari korelasi kita cukup mengetikkan, misalnya kita akan mencari korelasi antara suhu ruangan A dan suhu ruangan B sama dengan korel. Ketik aja core, maka akan muncul bantuan dari Microsoft Excel function, misalnya akan muncul banyak korel. Kita double klik saja, maaf, satu klik saja, kita klik saja. Setelah muncul korel, saya ulang ya. Kita ketik di sini sama dengan ketik di sini core saja, core. Maka akan muncul di sini function nanti korel. Kita klik saja korel tersebut, muncul bantuan, kita klik korel. Ini dia. Setelah itu kita blok suhu ruangan B atau nilai Y-nya. Kita blok. Oke, sudah. Koma. Sekarang nilai X-nya kita blok, atau suhu ruangan A di sini datanya. Kita blok dan tarik, kita blok ini. Sudah kita enter. Maka akan muncul korelasinya.
Kita lihat koefisiennya adalah 0,647 hasilnya. Maka rentangnya ada di sini 0,61 sampai dengan 0,8. Berarti korelasinya adalah kuat di sini. Sekarang untuk mencari kovarian. Kovarian cukup kita ketik sama dengan ketik COV atau COV. Akan muncul di bawahnya adalah pilih yang covar. Klik saja covar. Kita blok suhu ruangan B atau jadi nilai Y-nya. Koma. Kita blok suhu ruangan A atau nilai X-nya. Kita enter. Maka kita akan muncul nilai kovariannya 5,2. Kalau dia positif, maka menunjukkan nilai linearnya adalah positif atau linear positif. Selanjutnya kita masuk materi yaitu forecast. Forecast itu fungsinya adalah menghitung atau memprediksi nilai yang akan datang dengan menggunakan Ya, cukup ya. data yang sudah ada. Saya stop share ya, Bu. Iya, berarti tadi sudah bisa ya menggunakan Excel ya untuk kovarian dan korelasi gitu ya. Ada video lagi, kita lihat ini. Nah, coba dibuka. Ini saya share screen lagi, Bu. Iya. Oke. Agar hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan tutorial analisis regresi linier, khususnya regresi linier sederhana di Microsoft Excel menggunakan fitur data analisis. Nah, untuk materi mengenai analisis regresi, teman-teman bisa menyimak video Cistat sebelumnya ya. Untuk linknya saya tambahkan di deskripsi box. Nah, di sini saya punya data pengaruh banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan iklan di Instagram Ads terhadap meningkatnya penjualan. Dalam hal ini banyaknya orderan. Misalnya reseller hijab ABC melakukan iklan di Instagram Ads dengan rincian biaya dan banyaknya orderan seperti ini. Nah, biaya Instagram Ads ini sebagai variabel X, sedangkan banyaknya orderan ini sebagai variabel Y-nya. Nah, kita akan melakukan analisis regresi linier sederhana untuk data ini. Pertama, klik data, kemudian pilih data analisis. Nah, di sini kita pilih yang regression, klik OK. Nah, input Y-rank di sini kita masukkan untuk variabel Y-nya. Kemudian input X-rank ini sebagai variabel X-nya. Menggunakan selang kepercayaan 95%. Artinya menggunakan taraf signifikansinya 5%. Nah, untuk outputnya ini klik sembarang di sini misalnya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Yang perlu kita highlight dalam hal ini adalah
koefisien dan R Coba square perlu untuk diulangi tadi kebaikan modelnya. dari detik ke Nah, berapa kita detik ingat tuh lagi bahwa model regresi untuk input nilai X dan Y. Oke. analisis regresi linear sederhana untuk data ini. Pertama, klik data, kemudian pilih data analisis. Nah, di sini kita pilih yang regression, klik OK. Nah, input Y-rank di sini kita masukkan untuk variabel Y-nya. Kemudian input X-rank ini sebagai variabel X-nya. Menggunakan selang kepercayaan 95%. Artinya menggunakan taraf signifikansinya 5%. Nah, untuk outputnya ini klik sembarang di sini misalnya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Yang perlu kita highlight dalam hal ini adalah koefisien dan R square untuk kebaikan modelnya. Nah, kita ingat lagi bahwa model regresi linier adalah Y duga sama dengan B0 ditambah B1X. Sehingga dari output yang kita hasilkan ini diperoleh B0-nya adalah 8,359 dan B1-nya adalah 2,482. Sehingga modelnya dapat kita tuliskan sebagai Y duga sama dengan 8,359 ditambah 2,482X, atau dugaan orderan sama dengan 8,359 ditambah 2,482 biaya Instagram Ads. Nah, dari model yang kita peroleh, kita interpretasikan. Yang pertama untuk B0 yaitu 8,359 bisa dibulatkan menjadi 8. Interpretasinya adalah secara rata-rata reseller hijab merek ABC akan mendapatkan orderan sebanyak 8 pieces ketika reseller tersebut tidak melakukan iklan di Instagram Ads atau X-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk B1 yaitu 2,482 ini dibulatkan menjadi 3. Interpretasinya adalah secara rata-rata banyaknya orderan produk merek ABC akan meningkat sebesar 3 pieces ketika reseller tersebut menambah biaya Instagram Ads sebesar Rp1.000. Nah, jadi kalau si reseller ini tidak melakukan iklan Instagram Ads, maka orderannya sebanyak 8 pieces. Namun, jika reseller ini menambah biaya iklan Instagram Ads-nya sebesar Rp1.000, maka orderannya akan meningkat sebesar 3 pieces. Artinya orderannya menjadi 11 pieces. Nah, sedangkan interpretasi untuk R square adalah keragaman atau variansi dari banyaknya orderan ini mampu dijelaskan oleh biaya Instagram Ads sebesar 78,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model. Oke, seperti ini cara melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan fitur data analisis di Microsoft Excel. Sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan nantikan video Cistat lainnya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Ya, itu untuk model ya, model regresi linear sederhana. Kita lihat ada metode kuadrat terkecil ya. Coba boleh
dibuka. Nanti kalian kan bisa dibuka ulang ya link-link tersebut. Satu lagi ya. Yang lain siapkan pertanyaannya ya kelompok lain sambil menonton. Bisa dibuka yang ketiga. Mutiara atau siapa Bisa, tadi? Oh, bisa Maria, Ibu Maria. sebentar. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pribadi saya. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang menggunakan metode kuadrat terkecil, menghitung metode kuadrat terkecil menggunakan Microsoft Excel. Seperti biasanya, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like jikalau sahabat menyukai video ini, dan juga menekan tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Sebagai contoh, menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung metode kuadrat terkecil, saya di sini telah memiliki 5 buah data X dan Y. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita menghitung X kuadrat terlebih dahulu, yaitu sama dengan C3 dipangkatkan 2. Kemudian menghitung Y kuadrat sama dengan D3 dipangkatkan 2. Setelah itu, X dikali Y, yaitu sama dengan C3 dikali dengan D3. Nah, kemudian kita isi semua kolomnya. Tinggal ditarik saja, gampang. Nah, setelah kita mendapatkan semua kolomnya kita terisi, selanjutnya kita mencari jumlah dari masing-masing kolom atau sigma dari masing-masing kolom. Gampang saja, tinggal kita gunakan menu sum. Sum, kemudian kita select semua kolom nilai di atasnya. Dan kita dapatkan hasilnya ini untuk sigma X. Dan untuk mendapatkan yang lainnya tinggal kita tarik saja ke samping. Dan kita mendapatkan nilai sigma dari masing-masing kolomnya. Selanjutnya kita hitung nilai A. Nilai A adalah sigma XY. Sama dengan sigma XY adalah 67,98 dikali N. N jumlah data. Dalam contoh ini adalah 5. Dikurangi sigma X. Sigma X adalah 16,3 dikali dengan sigma Y 17,3. Nah, setelah itu dibagi dengan sigma X kuadrat, yaitu 64,63 dikali dengan N. N adalah jumlah data. Dalam contoh ini adalah 5. Nah, kemudian dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, yaitu 16,3 pangkat 2. Dan hasilnya A adalah 1,00783. Kemudian menghitung B, yaitu B sama dengan sigma X kuadrat dikali sigma Y. Sigma X kuadrat adalah 64,63 dikali dengan sigma Y. Sigma Y adalah 17,3. Dikurangi dengan sigma X 16,3 dikali sigma XY. Dikali dengan 67,98. Setelah itu dibagi dengan sigma X kuadrat 64,3. Ya, sebentar, 64,3 dikali N kali 5 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan 16,3 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 0,17447. Itu adalah cara manual menghitung A dan B menggunakan Microsoft Excel. Tapi ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu dengan menggunakan di sini chart. Pertama kita pilih chart, kemudian insert yang scatter. Sebentar, saya kecilkan dulu datanya. Nah, setelah kita pilih, kemudian kita select datanya. Misal di sini saya kasih judul datanya adalah mekucil. Kemudian kita masukkan X
di kolom X, dan kemudian Y-nya di kolom yang Y. Nah, setelah kita dapatkan, tinggal di OK saja. Oke. Untuk mendapatkan metode kuadrat terkecilnya, gampang sekali. Kita hanya tinggal klik di sini desain, kemudian klik quick layout, dan pilih yang ini, layout 9. Dan kita telah mendapatkan nilai mekucilnya. A-nya adalah 1,0078, sama dengan hasil perhitungan kita, dan B-nya 0,1745, sama dengan hasil perhitungan kita. Sederhana sekali. Ya, demikianlah cara menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung nilai A dan B pada metode kuadrat terkecil. Semoga bermanfaat, dan jikalau ada teman-teman kalian semua yang membutuhkan informasi ini, silakan share video ini. Terima kasih telah berkunjung pada channel pribadi saya, dan Assalamualaikum. Oke, cukup ya untuk beberapa penggunaan Excel dalam analisis regresi pertemuan yang kedua ya. Ya, silakan dibuka pertanyaan nanti. Boleh juga mungkin soal-soalnya nanti menggunakan hitung manual dan Excel ya. Ya, silakan kelompok 2 sampai 5 wajib bertanya yang minimal 1. Diteruskan kelompok 1. Oke, jika ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand aja ya. Iya, Hana. Silahkan. Oke, izin bertanya, perkenalkan saya Hana Mahdia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kira-kira kapan aja kita bisa menggunakan analisis regresi sederhana ini? Lalu dari contoh kasus yang udah diberikan, adakah contoh kasus lain gitu? Jadi kalau misalkan kita ketemu contoh kasus itu, kita bisa gunain analisis regresi sederhana ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ana. Ibu, ini untuk pertanyaannya di-keep dulu atau bagaimana, Ibu? Tampung dulu pertanyaannya dari 4 kelompok lain ya, sambil mencari jawaban. Iya, baik.
diskusikan bersama. Ayo silakan, jangan pasif ya. Kelompok 1 izin bertanya. Iya, boleh Yunita. Oke, saya dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi itu di PPT ada kan variabel Y-nya itu datanya kuantitatif, tapi di variabel X datanya itu bisa kuanti atau kuali gitu. Nah, itu gimana ya maksudnya? Apakah emang analisis regresi linear sederhana ini yang dibahas kali ini itu bisa untuk penelitian kuanti dan juga kuali gitu? Apakah bisa dipahami? Iya, baik. Terima kasih Yunita. Iya, sama-sama Lilis. Oke, izin bertanya kelompok 1, Iya, boleh. saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi itu mengenai metode kuadrat terkecil. Itu kan ada B0 sama B1. Itu kan saya mau nanya bagaimana nih penjabaran dari rumus minimal yang terhadap jumlah kuadrat galat ke rumus B0 sama B1-nya. Terdengar nggak kelompok 1? Maaf, Kurniawan boleh diulang nggak pertanyaannya? Maaf. Oh ya, di yang metode kuadrat terkecil kan ada pembahasan B0 sama B1 yang dibilang dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat gelat. Nah, itu bagaimana cara penjabaran dari rumus minimal jumlah kuadrat ke rumus B0 dan B1-nya? Oh, iya, baik. Terima kasih, Kurni. Oke, terima kasih.
kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Hana dan yang akan menjelaskan yaitu Maria dan Fitriani. Oke, baik. Terima kasih, Lilis. Izin menjawab pertanyaan dari Hana. Pertanyaannya itu, kapan saja kita bisa menggunakan analisis regresi sederhana? Terus ada nggak contoh lain untuk kasus analisis regresi sederhana selain kasus yang tadi udah kita tampilin? Nah, jadi analisis regresi sederhana itu, eh, maaf sebentar, Bu. Oke, baik. Izin melanjutkan. Analisis regresi sederhana itu dapat digunakan kalau kita mau memahami hubungan antara dua variabel. Yang satu variabelnya itu variabel independen atau biasa kita sebut dengan variabel X, dan yang satunya lagi itu variabel dependen atau biasa kita sebut dengan variabel Y. Nah, oke. Kalau untuk contoh lainnya, itu ada misalnya kita mau memahami hubungan kausal. Nah, ketika kita ingin tahu gitu, ada nggak sih hubungan sebab akibat antara dua variabel? Nah, itu kita misalnya ada di kasus hubungan antara jumlah jam belajar dan hasil tes siswa. Nah, hubungan jumlah jam belajarnya itu adalah variabel independennya dan hasil tesnya itu adalah variabel dependennya. Sebenarnya banyak kasus yang bisa kita gunakan analisis regresi sederhana itu. Tadi contohnya yaitu hubungan antara jumlah jam belajar dan hasil tes siswa. Terus kalau untuk contoh lainnya lagi mungkin kita mau memprediksi penjualan suatu produk berdasarkan biaya iklan. Terus ada lagi kalau untuk mengetahui pengaruh variabelnya itu, contoh kasusnya adalah seberapa besar peningkatan pengeluaran iklan berkontribusi terhadap peningkatan penjualan. Jadi itu contoh kasus lain yang bisa digunakan untuk analisis regresi sederhana. Untuk Hana, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Sudah, Maria Fitri. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Maria dan Fitri sudah menjelaskan dan terima kasih pertanyaannya Hana. Selanjutnya, kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Yunita yang akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, tadi kan pertanyaan Yunita itu kenapa analisis regresi sederhana cuma bisa digunakan untuk penelitian kuantitatif. Jadi perlu diingat lagi bahwa
analisis regresi sederhana ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Lalu kuantitatif itu adalah yang bisa diukur dari besarnya angka. Nah, untuk menggambarkan hubungan kedua variabel itu kan perlu digunakan rumus-rumus dan teknik-teknik dalam analisis regresi sederhana ya. Contohnya tadi kan mencari rata-rata, mencari standar deviasi, yang dibutuhkan angka gitu, berupa data kuantitatif. Apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah. Terima kasih Mutiara sama kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya, ya, terima kasih Muti sudah menjelaskan jawabannya dan terima kasih Yunita atas pertanyaannya. Selanjutnya, kelompok 1 ingin menjelaskan pertanyaan dari Kurni yang akan dijelaskan oleh Desva. Kepada Desva dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kurni yang Maria boleh tolong SS. Dari Udah sini terlihat belum, Desva? udah Maria, terima kasih Maria. Di sini kan tadinya ada rumus mengenai minimal JKG atau jumlah kuadrat Galat ya. Gimana rumusnya itu sama dengan minimal sigma YI dikurang B0 ditambah B1X I pangkat 2. Nah, kalau dijabarkan di si rumus minimal jumlah kuadrat Galat ini akan didapat minimal sigma YI dikurang B0 dikurang B1 XI pangkat 2. Ini boleh di zoom gak Maria? Nah, ini. Yang saya garis bawahi itu bisa kita jadikan persamaan yang kita sebut dengan Ki. Nah, di persamaan Ki ini kan sama dengan sigma YI dikurang B0 dikurang B1 XI pangkat 2 ya. Nah, untuk mendapatkan rumus B0 dan B1 ini kita akan menurunkan si rumus Ki ini. Nah, untuk penurunan Ki terhadap B0 itu kan harus 0. Jadi, sigma negatif 2 min 2 Y1 dikurang B0 dikurang B1 XI itu kan sama dengan 0. Nah, ini kedua ruasnya itu dibagi dengan min 2. Sehingga dapat sigma Y1 dikurang B0 dikurang B1 XI itu sama dengan 0. Nah, jika didistribusikan, maka akan didapat sigma YI dikurang sigma B0 dikurang sigma B1 XI itu sama dengan 0. Nah, karena B0 ini konstanta, jadi sama aja sigmanya ini seperti kayak N dikali B0. Nah, didapat sigma YI dikurang NB0 dikurang B1 sigma XI sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah ruasin untuk mencari B0-nya. Jadi, NB0 sama dengan sigma YI dikurang B1 sigma XI. Nah, ini N-nya kita pindah ruasin biar B0-nya sendiri gitu. Jadi, B0 sama dengan seper N sigma YI dikurang seper N B1 sigma X. Nah, seper N sigma Y itu kan sama dengan Y bar, dan seper N sigma X itu kan sama aja kayak X bar. Jadi B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar. Boleh diturunin, Maria? Nah, di sini ada menghitung beta topi 1 sama dengan B1. Di sini dari persamaan yang sama, itu caranya sama aja. Cuma di sini kan karena
ada XI, jadi ditambahin XI di ruas kiri gitu di setiap operasinya. Jadi didapat hasil akhirnya itu B1 sama dengan sigma XI YI dikurang 1/N sigma YI sigma X dibagi sigma XI pangkat 2 dikurang 1/N sigma XI sigma XI. Begitu. Apakah cukup menjawab, Kurni? Oke, udah cukup Despa. Nanti tolong dikirim ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Despa atas penjelasannya dan terima kasih Kurnia atas pertanyaannya. Ibu, sisa satu kelompok lagi yang belum bertanya. Ya, tadi Kurniawan dari kelompok berapa ya? Kurniawan dari kelompok 2. Oh, sama dengan Hana ya. Hana kelompok 2 juga. Enggak, Bu. Saya dari kelompok 5 tadi salah sebut. Oh ya. Ya, sambil tinggal kelompok berapa berarti? 4 ya. Ya, sambil jalan boleh latihan dulu ya. Iya, Bu. Maaf, kelompok 1. Oh iya, Zahra. Izin bertanya. Ya, boleh. Saya Zahra Adlin dari kelompok 4, izin bertanya. Jadi dari sumber yang saya baca, kalau metode kuadrat terkecil itu bisa dianggap sebagai metode terbaik untuk menemukan garis yang paling sesuai. Tapi sebenarnya ada nggak sih kekurangan atau keterbatasan dari metode kuadrat terkecil ini? Mungkin itu aja sih. Apa udah cukup jelas pertanyaannya? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Zahra. Ya. Baik, untuk pertanyaannya di-keep dulu ya. Ibu, maaf, ini sambil nunggu jawaban, sambil share latihan ya, Bu? Iya. Ya, sampaikan ke teman-temannya ya. Untuk kelompok yang lainnya boleh mengerjakan latihan nomor 1 sampai selesai. Itu silahkan nanti raise hand atau berbicara ya. Boleh menggunakan eh, manual, hitungan manual ataupun hitungan Excel yang sudah diberikan linknya tadi ya di kolom chat.
Em, Ibu izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Zahra Adlin. Untuk pertanyaan Zahra itu tadi kan kayak ada nggak kekurangan atau keterbatasan dari metode kuadrat terkecil gitu. Jadi menurut kelompok kami metode ini tuh terbatas kan hanya pada menunjukkan ada tidaknya hubungan kedua variabel. Nah, tidak ditunjukkan secara detail bagaimana hubungan satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Nah, metode ini juga kekurangannya tuh kurang cocok untuk data yang distribusinya tidak merata karena sangat sensitif itu terhadap outlier atau nilai ekstrim suatu data. Bagaimana kelompok 4, Zahra? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya di sini ada latihan soal untuk apakah ada yang ingin menjawab? Jika ada, silakan raise hand ya. Ibu, mohon maaf izin bertanya, untuk latihan soal ini kira-kira dikasih waktunya berapa menit ya, Bu? Di-share dulu saja soal-soalnya. Nah, kan ada beberapa soal kan? 2 atau berapa? Ada 2. Iya, nomor 2. Nanti siapa yang ingin menjawab? Ini hanya kovarian dan variasi ya? Variansi ya? Korelasi. Ada contoh yang ini nggak model latihan soal untuk regresi linear sederhananya? Oh, tadinya sih pengen, Bu. Cuma nggak sempat, Bu. Nggak sempat masukin. Ya udah 2 itu dulu. Ada Oh yang iya, baik, menjawab? Bu. Tunggu dulu teman-temannya.
Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oke, jadi di nomor 1 itu soalnya terdapat data durasi panggilan layanan konsumen dalam menit dan jumlah unit yang berhasil diperbaiki. Terus disuruh mencari kovarian dan korelasinya serta berikan kesimpulan yang didapat. Jadi pertama itu kan tadi saya ikutin pakai cara yang YouTube lebih simpel. Dimasukin dulu data-datanya. Di sini kan ada menit dan unitnya. Menitnya ini kita bahas sebagai Y-nya dan unitnya itu X. Kemudian kita bikin tabelnya supaya gampang untuk dimasukin ke rumusnya. Terus kita bisa sebenarnya langsung cari kovariannya dengan rumusnya tadi pakai formula yang ada di Excel-nya itu kovar dalam kurung kita drag dari C20 sampai C33 sebagai data untuk menit atau Y-nya, koma data untuk X-nya, yaitu dari D20 sampai 34. Sehingga, sampai 33, maaf. Sehingga didapatkan kovariannya itu 126, 126.2857. Terus kalau korelasinya juga pakai cara yang sama yang tadi udah ada di YouTube. Kita tinggal tulis aja sama dengan Corel. Terus kita drag datanya dari C20 sampai C33 untuk data menit atau Y, data X dari D20 sampai D33. Terus kita enter dan hasilnya didapatkan korelasinya itu 0,993 sekian. Terus kesimpulan yang didapat berdasarkan penjelasan tadi, kalau misalnya R-nya itu R-nya itu mendekati 1, berarti dia kuat positif. Maka di sini kan korelasinya 0,99. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan erat antara variabel Y dan X dengan persentasenya itu mencapai 99%. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan atau perbaikan dari kelompok 1? Oh, ya. Terima kasih, Zahra. Jawabannya udah sesuai, udah benar. Terima kasih, Zahra. Sama-sama kelompok 1. Izin step share ya. Oke, bagus ya Zahra coba pakai Excel. Nah, coba silakan kelompok 1 share yang perhitungan manual ya. Tadi ada jawabannya ya.
Tes coba tadi kelompok 1 apakah sama jawabannya dengan perhitungan yang sudah kalian jawab gitu untuk nomor 1 dengan Excel yang ditampilkan oleh Zahra ya. Boleh ditampilkan ya. Atau ada yang mau menjawab menggunakan hitung manual? Dipersilahkan ya. Ibu, saya izin share screen Excel yang saya buat. Silahkan. Jadi di nomor 1 ini dibutuhkan tabel bantuannya, yaitu di sini ada Y min Y bar, lalu ada X min X bar, lalu juga mencari Y min Y bar kuadrat, X min X bar kuadrat, lalu Y min Y bar dikalikan dengan X min X bar, sesuai dengan ketentuan rumus yang tadi ada di PPT. Nah, dari data ini semua dicari totalnya, juga rata-ratanya. Jadi kalau manual itu diperlukan tabel bantuan seperti ini. Terus untuk rumusnya itu kan ini ya, Ibu, maaf, sepertinya Mutiara berkendala jaringan, Bu. untuk yang manualnya itu kalkulasinya itu dengan rumus yang ada di PPT yang ini. Jadi dia sifat dari total dari perkalian Y min Y bar dikalikan dengan X min X bar dibagi dengan akar
Ibu, jadi intinya kalau manual itu pakai rumus yang ada di PPT, Bu, dengan bantuan tabel tadi. Iya, tetap menggunakan rumus yang di PPT. Sama nggak hasilnya dengan punya Zahra tadi? Untuk yang korelasinya itu sama, Bu, pakai rumus dari Excel ataupun pakai rumus manual yang dari PPT tadi. Tapi untuk yang covariant ini beda, Bu, hasilnya. Padahal di buku pun hasilnya 136. Dari Ibu mungkin ada masukan nggak, Bu? Bedanya kenapa? Itu pakai cover yang dalam kurung. Rumusnya gimana? Coba dicek kembali. ...136 dengan 126,5 ya? 0,2 ya? Iya, Bu. Jadi yang jawaban pakai rumus Excel ini sama dengan jawaban dari rata-rata perkalian Y min Y bar dikalikan X min X bar, Bu. Ya itu rumusnya sudah sama kok. Ada mungkin Nah, itu selisih masih di... dicari, Bu, kesalahannya di mana. Mungkin ada selisih di ini, hitungan di perkalian di manual mungkin. Kalau cover itu kan langsung rumus. Nah, kalau manual kan harus dihitung per ini ya, X kuadrat, Y kuadrat, XY gitu. Lalu yang dikurangkan bar ya, X1 min X bar kuadrat gitu, Y1 min Y bar kuadrat. Nah, itu mungkin ada selisih di situ. Karena kan menggunakan Excel dan menggunakan kalkulator pun kadang berbeda kan. Nah, mungkin ada selisih di perkalian itu. Tapi hasilnya tidak terlalu jauh signifikan kan. Ini hasilnya Ibu perhatikan tidak terlalu jauh signifikan ya. Jadi mungkin ada sedikit selisih ya kalau misalkan kalian menggunakan Excel dengan menggunakan hitungan manual ya. Walaupun mungkin hitungan manualnya eh, berbantuan Excel juga. Misalkan kalian sebenarnya sama aja ya X kuadrat misalkan. Dengan kalian bantuan manual kan kalian menghitung dengan kalkulator, dengan menghitung dengan Excel pun kadang hasil koma di belakangnya agak berbeda. Jadi kalau dikalikan atau dijumlahkan kadang hasilnya kan agak selisih sedikit gitu ya. Nah, nanti boleh dicoba keduanya gitu ya untuk memastikan apakah hasilnya itu misalkan korelasinya cukup kuat gitu ya. Itu kan mungkin hanya selisih-selisih sedikit, tidak terlalu jauh, hasilnya atau kesimpulannya juga tidak jauh berbeda ya. Oke, dilanjutkan nomor selanjutnya, nomor 2. Ada yang ingin menjawab nggak?
Ada yang ingin mencoba nomor 2? Boleh coba kovarian dan korelasinya saja dulu yang baru kita pelajari ya. Kalau ekspektasi kan rata-rata, varians. Yang tadi kan baru belajar kovarian dan korelasi. Boleh dicoba. Tidak ada yang ingin menjawab. Sudah habis waktunya ya? Iya, Bu, sepertinya sudah tidak ada. Saya tutup aja ya, Bu. Oke. Dicukupkan untuk kelompok 1 ya. Presentasi hasil ini. Ini ditutup dulu nanti Ibu. Beri petunjuk lainnya ya. Iya, baik. Maria, boleh di stop share? Ya, terima kasih pada Bu Asri dan teman-teman semuanya karena sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah bagus ya kelompok 1.
berani mempresentasikan materi pada pertemuan kedua ya, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lainnya ya. Nah, untuk kalian nanti ada tugas mandiri ya. Jadi kan tadi masih banyak yang belum mengerjakan latihan ya. Jadi nanti silahkan kalian ya untuk tugas mandiri selain ini berlaku untuk kelompok 1 juga ya. Jadi kelompok 1 juga menjawab tadi pertanyaan yang belum terjawab tadi nomor 2 ya. Untuk contoh dari apa tadi? Untuk nomor 2 tadi kovarian dan korelasi ya. Nah, lalu mencari contoh soal juga untuk model regresi linear sederhana dan metode kuadrat terkecil ya. Jadi nanti tugas mandirinya ada 3. Yang pertama itu contoh nomor 2 dari kelompok 1 ya, kovarian dan korelasi. Yang kedua adalah contoh model regresi linear yang sederhana. Yang ketiga yaitu contoh dari metode kuadrat terkecil. Jadi ketiganya nanti boleh menggunakan contoh soal apapun ya. Nah, nanti dalam pengerjaannya dua. Jadi menggunakan manual dan juga menggunakan Excel gitu. Jadi bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, untuk Excelnya di PDF-kan gitu ya nanti hasil dari Excelnya. Nah, jadi silakan ya nanti dikumpulkan di LMS untuk tugas mandiri kalian yang pertama. Itu. Apakah cukup jelas untuk tugas mandiri? Ibu izin bertanya, untuk contoh metodenya itu satu soal aja ya? Iya, satu soal saja. Jadi setiap satu contoh kan tadi sudah Ibu share di chat kan, ada penggunaan Excel untuk 3 itu. Jadi ada untuk metode model regresinya ya sederhana saja. Metode kuadrat terkecil dengan yang ini yang kovarian dan korelasi ya. Jadi masing-masing satu. Nah, untuk kovarian dan korelasi boleh menggunakan latihan nomor 2 gitu. Jadi manual dan Excelnya. Gitu. Nah, untuk kelompok 2 nanti mengumpulkan ini ya saja PPT dan hasil diskusinya di kolom tugas kelompok ya. Sudah dapat dipahami? Sudah ya. Untuk jadwal itu sebenarnya ada jadwal baru ya kemarin Ibu WA ya Safira ya. Ibu baru lihat itu ternyata jam 10 pagi ya untuk PM 2021 AB ya. Ternyata kita itu harusnya bisa menggunakan ini apa lab gitu ya. Kalau misalkan kita di jam 10 pagi di kampus, kalau misalkan kebetulan luring ya, itu bisa kita gunakan kelasnya kebetulan kelas yang lab Ibu perhatikan di jadwal ya. Itu bagaimana dengan kalian? Ada yang tabrakan ya? Jam 10. Iya Bu, soalnya kelas A ada jam 10 ini ada pemodelan matematika sama Bu Ani. Dengan Bu siapa? Bu Ani. Oh, di jadwal nggak ada kalian di PMOL ya Iya jadwalnya? di PMO Bu, yang matkul Oh, pilihan. oke lah, kita tetap jam segini aja. Tapi mungkin kalau untuk luring belum tentu bisa dapat kelas yang itu ya, yang ada labnya gitu ya. Jadi kita tidak ada kelas untuk luring kecuali nanti kalian bisa request sendiri ya dengan eh lab apa yang mengurus lab gitu ya. Apakah ada kelas yang bisa digunakan gitu untuk jam 7:30 gitu ya. Kalau misalkan kita masuk luring. Oke ya cukup. Terima kasih kelompok 1. Silakan dikerjakan tugas mandirinya dan minggu depan siap-siap untuk kelompok 2.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.